Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulfa dengan NIM 23301148 dengan mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Treshalina MPD. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya mengenai teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebelum itu, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Soal UAS atau ujian akhir semester bagian yang kedua. Rancanglah sebuah media pembelajaran untuk satu pertemuan pembelajaran di kelas dengan menerapkan teknologi terkini. Kemudian, kemukakan alasan pemilihan penggunaan teknologi pembelajaran tersebut dengan menghubungkan materi pokok yang menjadi tujuan pembelajaran saat pertemuan yang dimaksud melalui presentasi saudara selama 5-10 menit yang telah diunggah dalam akun YouTube. Media pembelajaran yang pernah saya gunakan di dalam kelas ada 3 jenis. Yang pertama ada Canva, yang kedua ada YouTube, yang ketiga ada namanya Wheel of Names. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah setiap benda yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengajar, dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari pembelajar kepada orang lain yang akan menerimanya, ataupun sebaliknya. Nah, saya akan menjelaskan 3 jenis media pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang pertama yaitu Canva. Canva adalah platform desain online yang mudah sekali digunakan dan memiliki banyak fitur yang menarik untuk membuat media pembelajaran menjadi lebih kreatif dan interaktif. Jadi, di dalam Canva ini banyak sekali disediakan desain atau platform untuk pembuatan media presentasi yang dapat digunakan oleh guru sebagai media pembelajarannya. Contohnya saya sendiri pernah membuat media pembelajaran PowerPoint presentasi untuk siswa agar siswa lebih memahami materi pembelajaran secara lebih terperinci. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Canva untuk membuat slide presentasi untuk disajikan dan ditonton oleh peserta didik. Nah, di sini saya sudah menyajikan gambar salah satu hasil dari Canva mengenai teks berita yang telah saya buat melalui aplikasi Canva. Dapat dilihat dari slide penjelasan saya. Nah, untuk lebih lengkapnya, saya sudah menyajikan link PPT Canva di slide tersebut. Untuk lebih jelas dan lebih lengkap, silakan dilihat dari link yang telah saya sediakan. Nah, saya memilih aplikasi Canva ini sebagai media pembelajaran karena Canva ini dapat membantu siswa dalam memvisualisasikan konsep secara kompleks sehingga materi yang disampaikan mengenai teks berita mudah dipahami. Selain itu, penyajian presentasi dari Canva banyak yang menarik sehingga membuat siswa merasa tertarik dalam proses pembelajarannya. Media yang kedua yaitu YouTube. YouTube memang menjadi platform video yang sangat populer dan bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Nah, video pembelajaran di YouTube bisa dikemas dalam format yang menarik dan interaktif, berbeda dari buku teks yang biasa. Hal ini bisa meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa karena penyampaian materi terasa lebih menyenangkan. YouTube juga mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Siswa bisa belajar menggunakan YouTube di luar jam pembelajaran untuk mengulang materi ataupun mencari materi. Nah, video YouTube ini digunakan sebagai media pembelajaran untuk membantu siswa belajar secara lebih visual. Saya pernah menggunakan video YouTube ini sebagai media pembelajaran di dalam kelas, yaitu di kelas 7B dengan materi pembelajaran tentang teks berita. Nah, pada waktu itu, saya menyajikan video pembelajaran teks berita mengenai video berita yang masih hangat-hangatnya terjadi dan berbasis CRT atau Culturally Responsive Teaching. Nah, pada waktu itu, saya pernah menggunakan atau menyajikan video yang masih hangat-hangatnya terjadi di dalam masyarakat, yaitu tentang politik yang terjadi di Indonesia ini dalam pemilihan presiden. Nah, saya menyajikan video tentang
politik tersebut karena itu masih hangat-hangatnya terjadi di dalam masyarakat. Nah, ini termasuk ke dalam sifat dari teks berita, yaitu bersifat faktual dan aktual. Faktual artinya bersifat fakta dan aktual artinya masih hangat-hangatnya terjadi atau masih dibincangkan oleh masyarakat. Kemudian saya juga pernah menyajikan video berita mengenai makanan khas Minangkabau, yaitu pangek pisang yang berbasis pembelajaran kulturari respon teaching atau CRT. Nah, di sini saya menyajikan video berita tersebut untuk diambil informasi-informasi penting apa saja yang didapatkan siswa dari menonton video berita tersebut, serta apa saja unsur-unsur teks berita yang ada di dalam video yang telah mereka tonton. Nah, untuk lebih lengkapnya, saya sudah menyajikan video pembelajaran mengenai teks berita ini yang saya ambil dari YouTube. Nah, saya sajikan link video dari teks berita tersebut, silahkan dilihat untuk lebih lengkapnya. Alasan saya memilih aplikasi YouTube sebagai media pembelajaran karena YouTube adalah alternatif terbaik dalam menampilkan video pembelajaran. Contohnya saja, saat pembelajaran teks berita, saya menyajikan video berita tentang politik dan makanan khas Minangkabau agar siswa tahu bagaimana penyajian dari teks berita tersebut. Dengan adanya YouTube sebagai media pembelajaran, siswa akan lebih mudah fokus, lebih antusias, dan lebih termotivasi dalam proses pembelajarannya. Media pembelajaran yang ketiga yang pernah saya gunakan di dalam kelas yaitu bernama Wheel of Names. Wheel of Names ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran. Bisa digunakan sebagai kuis ataupun games dalam proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran Wheel of Names ini pernah saya gunakan pada saat mengajar di kelas 7 dengan materi teks berita. Jadi, setelah para peserta didik atau siswa mendapatkan materi pada proses pembelajarannya, jadi pada akhir proses pembelajaran akan diberikanlah berupa kuis atau games menggunakan media pendukung yaitu bernama Wheel of Names. Nah, jadi pertamanya siswa akan diminta untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, jika ada kesalahan dari salah satu peserta didik atau siswa, jadi siswa tersebut diminta untuk maju ke depan untuk memutar spin atau Wheel of Names tersebut. Jadi, cara kerja dari Wheel of Names ini seperti roda yang berputar. Nanti siswa yang telah men-spin Wheel of Names ini akan berhenti di bagian soal. Kemudian siswa tersebut harus menjawab bagian soal yang telah ditentukan. Nah, jika siswa tidak bisa menjawab, akan diberikan hukuman. Kemudian jika siswa bisa menjawab, akan diberikan hadiah kecil lainnya. Nah, jadi Wheel of Names ini sangat mendukung sekali sebagai media pembelajaran di akhir pembelajaran seperti permainan, games atau kuis yang cocok sekali diterapkan di dalam kelas, apalagi di kelas 7 yang masih dalam tahap perkembangan anak-anak. Nah, kemudian di sini saya telah menampilkan link dari Wheel of Names tersebut. Jadi untuk lebih membuat pembelajaran lebih menyenangkan, dapat menggunakan Wheel of Names ini sebagai media pembelajaran. Nah, alasan saya memilih media Wheel of Names ini sebagai media pembelajaran karena untuk kuis dan game sangat mendukung sekali dalam penggunaannya. Jika aplikasi Kahoot juga bisa digunakan sebagai media kuis dalam proses pembelajaran, tetapi jika di SMP tentu tidak bisa menggunakan handphone, sedangkan aplikasi Kahoot ini juga harus menggunakan media pendukung seperti handphone. Nah, untuk lebih jalan alternatif dari kuis atau gamesnya ini bisa menggunakan Wheel of Names ini sebagai media kuis atau games yang menarik untuk siswa. Nah, ini akan membuat siswa lebih antusias dalam mengerjakan kuis dan games yang dibuat oleh guru. Penggunaannya, siswa hanya perlu menekan dan ia akan berputar seperti roda, kemudian berhenti di bagian soal yang harus dijawab oleh siswa tersebut. Nah, begitulah alasan saya memilih media Wheel of Names ini sebagai media pembelajaran yang dapat diterapkan di dalam kelas. Mungkin hanya itu penjelasan dari soal ujian akhir semester saya, yaitu dengan mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran mengenai media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran.
Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.